Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa wala amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz dan asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim, bertemu dalam majelis ngaji bareng ngabar PAI Kota Malang, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan barokah hadirnya kita di majelis ini, barokah membaca atau mendengar kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, barokah mendengar dan mengkaji kalam-kalamnya Rasulullah, barokah mendengar dan mengkaji dakwah-dakwahnya para ulama, para aulia, para sholihin. Kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, semua keluarga dan saudara kita senantiasa diberikan ketetapan iman Islam, hidayah, inayah, sehat walafiat, umur yang panjang barokah, ilmu, rezeki, keluarga yang barokah, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya, fitnah dan musibah, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ala mana bihi aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila jami' rayabai minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya was salihin was sahabati wat tabi'in wa ahli kullin wa ashabi kullin thumma ila jamil ulama al amilin wal musannifin wal muallifin al mukhlisin ila hadrati syekh sahibil ihya hadratul imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadrati syekh al-imam Jamaluddin Al-Qasimi ila hadrati syekh Rumayyi Muhammad Yahya wa ahli baitihi ila Rumayyi Muhammad Nur Muhammad Iskandar SQ wa ahli baitihi ila jami' masyayikhina wa muallimin wa liman lahun alaina jami' hajatina wa niyatina min khairati dunya wal akhirah bibarakatil hadirin wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita melanjutkan bab Fadilatul Ta'lim. Kemarin atau malam Sabtu yang lalu kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Fadilah At-Ta'lim. Malam hari ini paragraf yang di bawahnya yaitu terkait dengan hadis-hadis seputar keutamaan At-Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa amadan bi asrarihi wa anwarihi wa a'ada aina min barakatihi wa nafahatihi fid daraini amin. Wa ammal ahbar, ya, wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis, ya, jamak dari khabar, sinonim daripada kalimat hadis. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan Fadilatul Ta'lim, bisa agak sedikit turun ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Jadi sahabat Mu'adz ini seorang sahabat Rasulullah yang ditugasi oleh beliau Rasulullah untuk menjadi mursyid, menjadi penyuluh
menjadi pengajar, pembimbing dan juga qadhi di Yaman. Jadi memang ada beberapa daerah yang sudah banyak orang-orang yang masuk Islam, ya. Seperti halnya di Yaman, termasuk awal-awal di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal ini, kan beliau masuk Islam, termasuk rombongan Bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi pada tahun ke-12 Hijriah, itu tahun ke-12 kenabian, ada namanya peristiwa Bai'ah Aqabah. Yang pertama diikuti oleh 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya setelah mendengar syariat yang disampaikan Rasulullah, mereka semuanya masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya, di awal tahun ke-13 Hijriah, ke-13 kenabian, menjelang hijrah ke Madinah, datang kembali orang-orang dari Madinah yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Rombongan yang kedua ini sebanyak 72 orang. Termasuk diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal yang saat itu masih berusia 18 tahun. Beliau termasuk yang berbaiat kepada Rasulullah masuk agama Islam dengan baiat Aqabah yang kedua. Seperti itu. Sehingga beliau sosok yang sangat masih muda, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau semakin sudah mengajarkan sekian banyak ilmunya kepada para sahabat, termasuk Mu'adz bin Jabal, ya, memang orang yang cerdas luar biasa. Kemudian Mu'adz diutus oleh Rasulullah untuk menjadi guru, menjadi duta dakwah, menjadi penyuluh, menjadi mursyid di Yaman. Ya, di sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau diperintahkan ke mana? Ke Yaman. Ada riwayat yang masyhur ketika beliau akan berangkat ke Yaman. Hadis ini juga riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Jadi Rasulullah bertanya pada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, bima taqdi? Bima taqdi aradalaka qada'un?" Hai Mu'adz, kalau kamu nanti di Yaman, ada orang yang bertanya, meminta keputusan sebuah hukum, penjelasan sebuah hukum, dengan apa kamu akan menghukuminya? Kata beliau, aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan permasalahan yang diajukan itu dengan jawaban yang saya peroleh dari kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah, fa illam tajid fi kitabillah. Kalau jawabannya tidak kamu temukan dalam kitab Al-Qur'an, bima taqdi, kamu akan putuskan dengan apa? Fabi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan saya putuskan, akan saya jawab dengan hadisnya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi sunnatillah wala fi kitabillah. Terus kalau ada permasalahan, jawabannya tidak kamu peroleh dalam Al-Qur'an. Jawabannya belum kamu peroleh dalam sunnah Rasulullah. Bagaimana kamu memutuskannya? Ajtahidur ra'i wala al. Ya. Saya akan berijtihad ya Rasulullah, menggunakan ru'yah, pendapat atau akal saya, tentu sesuai dengan koridor, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak menyalahi daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Setelah Rasulullah mendapat jawaban dari sahabat Mu'adz yang demikian, beliau langsung menepuk dadanya Mu'adz sambil alhamdulillah alladzi wafaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, memberikan pertolongan, memberikan bimbingan kepada utusannya Rasulullah, yaitu Mu'adz.
memberikan taufik, pertolongan, bimbingan, hidayah, sehingga bisa menjawab sesuatu jawaban yang sangat menyenangkan, memuaskan Rasulullah. Jadi sahabat Mu'adz akan ketika menemui masalah, beliau akan memutuskan dengan Al-Quran. Kemudian setelah di Quran dicari tidak ada jawabannya, maka dalam sunnah Rasulullah, setelah dalam sunnah tidak ada juga ditemukan jawabannya, beliau akan berijtihad menggunakan akalnya, pemahaman yang telah beliau peroleh dari penjelasan-penjelasan dan juga contoh Rasulullah. Nah, inilah salah satu dalil pentingnya dalil adanya ijtihad para ulama. Ya. Jadi sahabat Mu'adz sangat masyhur, beliau menjadi seorang guru di Yaman, Mu'adz bin Jabal. Dalam usia masih sangat muda ya. Kalau beliau masuk Islam usia 18 tahun, mungkin tidak lama setelah itu beliau dikirim ke mana? Ke Yaman, ya mungkin usia-usia 25 tahun beliau sudah menjadi seorang maha guru di Yaman. Seorang pengajar, menjadi rujukan orang-orang yang masuk agama Islam di negeri Yaman itu. Masya Allah ya, luar biasa. Seorang anak muda yang mendapat kepercayaan luar biasa dari Rasulullah, mengajar, membimbing umat Islam di Yaman itu. Terus sudah banyak ya, termasuk sahabat Abu Hurairah itu kan, sahabat Abu Hurairah, beliau masuk Islam itu atau bertemu Rasulullah itu sudah sekitar tahun ke-5 Hijriyah. Di beliau hanya membersamai Rasulullah kurang lebih mungkin sekitar 4-5 tahun, sahabat Abu Hurairah. Dan beliau sudah mendengar Islam ketika masih berada di Yaman. Kemudian hijrah ke Madinah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, kembali ke sahabat Mu'adz, ketika beliau diutus ke Yaman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain riwayat hadis dari Imam Abu Daud tentang masalah ijtihad, di sini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang pentingnya mengajar, membimbing umat. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai Mu'adz, sungguh manakala Allah memberikan hidayah kepada seseorang ya, karena atau wasilah kamu, sungguh jika kamu menjadi perantara, menjadi penyebab datangnya hidayah dari Allah kepada seseorang, ya, hidayah iman maupun hidayah ilmu ya. Kalau kamu ada orang mau beriman, mau ibadah, mau beramal, memang karena kamu yang membimbing, kamu yang khairun, lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi peran kita yang mengantarkan hidayah Allah, mengantarkan ilmu Allah kepada orang lain, sehingga dia dengan ilmu itu, dengan penjelasan itu menjadi bisa beramal, bisa mengerti dan beramal, ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Padahal isi dunia kan luar biasa ya, dengan segala macam kekayaan gemerlap isi dunia itu tidak ada bandingannya daripada hasil seorang menjadi wasilah datangnya hidayah Allah, datangnya ilmu Allah, datangnya kebaikan dari Allah kepada orang lain. Maka orang yang mengajar ini, masya Allah ya, berarti dia sudah mendapat limpahan yang kekayaan, mendapatkan limpahan kebaikan yang sangat banyak, jauh lebih banyak daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi mursyid, menjadi pembimbing, pengajar ya, yang menjadi penuntun umat di tengah masyarakat. Pahalanya sangat banyak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, man alim ilman fakatamahu, barang siapa yang mengetahui suatu ilmu, fakatamahu, kemudian ilmu itu dia sembunyikan,
tidak mau dia ajar, tidak mau dia beritahukan pada orang lain, tidak mau dia sampaikan pada orang lain, maka ini jawab syaratnya, al-jamahullahu yaumal qiyamah. Allah akan membuknya pada hari kiamat dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, di antara uraian penjelasan tentang ilmu dalam hal ini adalah ilmu din, ilmu al-ilmu fi amri din, ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu yang wajib itu, ya, ilmu tentang ibadah atau syariat, ilmu akidah, tentang ilmu, 3 serangkai ilmu yang wajib dipelajari itu. Ketika ada orang lain bertanya, diajarkan, ya, diajari tentang caranya sholat, minta diajari cara wudhu, caranya benar, minta dia mau ibadah haji, minta dibimbing ibadah haji, dia kemudian tidak mau mengajarkan, simpen karena nggak dibayar, nggak mau mengajarkan, maka orang yang seperti ini akan hukum di akhirat dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api. Ya. Jadi terlebih maksudnya ketika ada orang memang betul-betul minta diajari, sehingga riwayat tadi disebutkan dengan kalimat su'ilah, ketika dia tanya tentang ilmu, misalnya ilmu fi amriddin, yang berarti ilmu yang bukan berkaitan dengan ilmu wajib, ilmu agama, tidak tidak termasuk kategori ini. Hikmanul ilmi, ancamannya berat seperti ini, ya. Kayak kemarin minta resep, ya minta resep, kalau mau istilahnya apa, diberitahukan, itu selalu lebih berkah, ya. Berarti berbagi ilmu, walaupun tidak diberitahu orang lain karena ini rahasia, ini resep mbah-mbah turun-temurun, nggak boleh, tangannya nggak boleh diberitahu sama orang lain, ya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahlas samawatihi wa ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersabda juga para malaikatnya serta penduduk langit, penduduk bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, katalah fijuhnya, bahkan tersemut-semut lubang-lubangnya, wahatal haud fil bahr, bahkan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna, mereka akan bersolawat, itu mendoakan, memintakan rahmat, memintakan ampun. Jadi kalau solawat itu kan maknanya termasuk doa, termasuk memintakan rahmat, termasuk memintakan ampun. Mereka akan mendoakan, memintakan rahmat, memintakan ampun ala muallimin nasil khair, kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Berhasil kepada para guru, ya, kepada para pengajar, pendidik, ya, lebih-lebih yang berkaitan dengan ilmu agama tadi itu, sehingga umat manusia menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan di akhirat, mana yang tidak. Bagaimana hal-hal yang menjadi kewajiban dalam agama apa saja. Itu termasuk muallimin nas al. Jadi luar biasa pahalanya luar biasa. Akan Allah, para malaikat, jumlah malaikat tidak ada yang kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, yang jumlahnya miliaran semut, ya. Berapa jumlahnya semut? Ya, mungkin miliaran. Termasuk ikan-ikan di lautan, kan juga jumlahnya
banyak sekali, miliaran ikan di laut. Meskipun juga setiap hari jutaan ton ikan yang diambil dimakan, tapi tidak habis-habis. Nah, ini Masya Allah, ya. Allah mencukupi hambanya, mencukupi makhluknya dengan segala rezeki yang sudah Allah sediakan. Setiap hari jutaan atau ratusan juta, mungkin miliaran ikan ya diambil dari laut untuk dikonsumsi manusia, yang nggak habis-habis, terus Allah menyiapkan. Setiap hari ayam potong berapa juta ekor ayam yang disembelih. Walaupun di dunia, kalau di Indonesia belum, yang di dunia ratusan juta ekor ayam setiap hari disembelih. Berapa juta ekor sapi setiap hari disembelih. Dan itu ya masih terus dicukupi oleh Allah. Nah, jadi ikan jumlahnya sangat banyak itu. Semut yang jumlahnya sangat banyak. Para malaikat yang jumlahnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Semuanya memintakan ampun, mendoakan orang yang mengajari manusia ya al-khair, kebaikan. Lebih-lebih yang berkaitan ilmu pun ya, selama dia mengajar kebaikan, hal yang bermanfaat, termasuk mendapatkan baik, tentu berkaitan dengan wajib, kembali nilainya lebih, karena itu yang menjadi pengantar keselamatan manusia di maupun di akhirat. Jadi hasil, Masya Allah ya, pahalanya sangat besar, dan kita sudah ada fasilitas doa minta ampun dari para malaikat, dari semua Allah, Masya Allah. Bahkan Allah sendiri ikut yusalluna. Dan Allah, inna Allah malaikatahu yusalluna, Allah, para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, ternyata di sini dalam hadis ini, hadis sahih, Allah salawat minnas al yang pengarang Hasya Asawi Syarah Tafsir Jalalain. Kalau salawat Allah kepada Rasulullah memang berarti rahmat. Rahmatnya disertai at-ta'zim. Jadi ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun rahmat Allah, maksud salawat Allah kepada selain Nabi Muhammad, ya termasuk kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, termasuk pada orang yang mengajar orang lain, itu hanya rahmat, tidak disertai dengan at-ta'zim. Jadi ar-rahmah yang makrunah bit-ta'zim itu hanya berlaku bagi Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah luar biasa. Mereka-mereka yang mengajar, yang mendidik ini dapat sholawat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, ketika anak manusia atau seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amal-amalnya terputus, dia sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa meraih pahala lagi, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Berarti ini tidak terputus amalnya, atau nilai amalnya tidak terputus. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, kita membantu, misalkan ikut membangun masjid, ikut membangun pondok pesantren, ikut berkontribusi membangun tempat-tempat kebaikan. Insya Allah selama tempat itu digunakan untuk kebaikan,
dia akan mendapatkan transfer pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan kiriman kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah sedekah jariah yang dia tanamkan waktu ketika hidup. Aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diwariskan kemudian bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Ya, maka para ulama, masya Allah ya, para ulama beliau mendirikan pondok dengan biaya sendiri, semacam. Ya, ulama-ulama sepuh-sepuh yang dulu merintis pondok-pondok pesantren, mereka mengorbankan hartanya, tanahnya sendiri gunakan, ya, bangun sendiri. Berarti mereka sudah sedekah jariah. Sedekah jariah, tanahnya, hartanya diberikan untuk apa? Mereka-mereka yang mengaji mencari ilmu. Plus ilmunya. Ilmunya sendiri beliau ajarkan kepada para santrinya. Kemudian santri-santrinya yang sudah belajar itu mengajar ke generasi berikutnya. Maka dia, masya Allah, pahala dari sekian banyak sisi. Sedekah sudah dapat pahalanya. Ilmu juga sudah mendapatkan pahalanya. Masya Allah ya. Lebih-lebih bagi mereka yang ilmunya kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Ya, kitab-kitab seperti ini. Warisan Imam Al-Ghazali, ya, ada sekian puluh kitab beliau yang kemudian dikaji, dibaca generasi berikutnya. Jelas ini ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang sangat bermanfaat. Maka beliau tidak terbayang berapa banyak setiap hari, setiap saat kiriman transfer pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmu yang pernah beliau ajarkan dan ilmu beliau wariskan, ilmunya bermanfaat. Awaladin solehin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua tersebut yang sudah meninggal. Kalau ada orang yang tiga-tiganya, wah luar biasa. Secara dari itu para ulama ya, para ulama sepuh, perintis pondok-pondok pesantren, perintis majelis-majelis, beliau sudah berkorban harta, benda macam-macam. Ilmunya juga bermanfaat. Plus anak-anak juga rata-rata ya soleh-solehan, ya kan? Anaknya para ulama rata-rata juga menjadi ulama. Tentu juga mereka adalah orang-orang yang soleh, yang mendoakan. Maka dia adalah para pendiri-pendiri pondok pesantren. Setiap tahun minimal ada haul akbarnya. Itu sudah wujud dari waladin soleh ya da'ulah, masya Allah. Maka sangat kaya raya mereka, sangat makmur mereka di alam barzahnya. Berkah ilmu yang telah diajarkannya, yang telah mereka miliki kemudian bermanfaat. Masya Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajarkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan, mengajari orang lain berbuat baik, ya, maka pahalanya seperti pelaku kebaikan itu. Ya, misalkan seorang guru mengajari santrinya caranya sholat, ya, caranya baca Quran, ya, caranya berzikir, beribadah, maka ketika santrinya itu melakukan kebaikan yang sudah diajari gurunya, yang sudah dibimbing, ditunjukkan oleh gurunya, maka sang guru pun ikut, ya, pahala seperti halnya pelaku itu, ya, seperti halnya orang yang melakukan amal kebaikan tadi, tanpa mengurangi pahala dari sang pelaku. Masya Allah ya. Itulah nilai plus mereka-mereka yang diberi ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmunya dia menjadi penerang, menjadi ya, pelita di tengah masyarakat. Memang ilmu itu ibarat hujan, ya.
ya, dan tanah. Jadi ilmu terkait dengan manfaat tidaknya itu seperti air hujan dengan tanah. Hujan yang turun dari langit itu ada yang turun sehingga tanah bumi itu kemudian dia menumbuhkan tanaman, ya, pepohonan, sayur mayur, ya, buah-buahan macam-macam yang kemudian itu dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh hewan-hewan, berarti bermanfaat. Hujan yang turun menyuburkan tanahnya sekaligus mendatangkan manfaat bagi makhluk yang lain. Ini gambaran orang yang dapat ilmu, ya, karena air hujan tadi itu, dia pun bisa mengamalkan ilmu. Dia dapat ilmu yang banyak. Dia pun ahli ibadah, ahli beramal. Plus dia mengajarkan pada orang lain. Ini gambaran yang pertama. Ada yang kedua, ada gambaran tanah yang tidak bisa menyerap air. Mungkin katakanlah seperti apa? Mungkin ada kubangan, ada empang, macam-macam. Ada seperti apa? Seperti bendungan-bendungan. Tanah itu ya hanya menampung air. Dia hanya menampung air, dan kemudian air itu bisa untuk mengairi sawah, mengairi ladang. Memang bermanfaat. Tapi dia sendiri tidak merasakan air itu. Ini ibarat orang diberi ilmu oleh Allah. Dia mengajar kemana-mana. Dia mengajar, ahli mengajar. Orang lain merasakan manfaat ilmu yang diajarkannya. Tapi dia tidak mengamalkan sendiri ilmu itu. Nah, ya, na'udzubillah ya. Istilahnya orang yang memang bermanfaat bagi orang lain, tapi dia sendiri tidak merasakan manfaatnya. Dia punya ilmu banyak, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ada lagi gambaran yang paling buruk, air hujan yang turun ke tanah yang, ya mungkin tanah yang apa, bebatuan, tanah yang banyak keras lah, sehingga dia tidak menampung air, tanah itu tidak menampung air, plus dia juga tidak menjadi subur dengan air itu. Ini gambaran orang yang tidak bisa menerima ilmu, tidak mau menerima ilmu, tidak mau mengaji, sehingga dia tidak dapat ilmu, tidak punya ilmu. Kemudian lebih-lebih dia tidak bisa mengajar pada orang lain. Kalau dia sendiri tidak bisa menerima ilmu, bagaimana mau mengajarkan pada orang? Itu. Maka panjenengan alhamdulillah sudah diberi titipan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat barokah. Sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi ala khulafai. Rahmat kasih sayang Allah semoga terlimpahkan kepada para khalifahku, para penggantiku. Gila, ada yang bertanya, "Muhammad khulafauka?" Ya Rasulullah, siapakah para pengganti, para penerus estafet panjenengan? Zaman dari khalifah, ya, khulafa. Qala, beliau bersabda, alladzina yuhyuna sunnati, yaitu mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah. Berarti mereka yang mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, wa yu'allimunaha, dan mereka pun juga mengajarkan sunnah-sunnah itu, mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah diwariskan Rasulullah, mengajarkan ibadah Allah kepada orang-orang lain, pada hamba-hamba Allah yang lain. Inilah para khulafa Rasulullah, para penerus estafet, pewaris Rasulullah, mereka yang mewarisi ilmu Rasulullah, mewarisi sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka menghidupkan, mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu itu, sekaligus mengajarkannya pada hamba-hamba Allah, pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pun setengah jam lumayan. Monggo kalau ada diskusi, monggo kalau boten ya alhamdulillah. Tulisan yang berisi informasi kirim.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya Ustaz? Boleh, monggo. Ini kita diskusi bareng-bareng. Ini sama Ustaz Khairul ya? Ini ada pertanyaan ini, kemarin saya tanya gitu. Kenapa salah apa tuh? Idza mata in qata amalu ila salasin ya? Iya. Di situ kok menyebutkan kan 3, termasuk waladun soleh yad'ulah gitu. Ada yang tanya kemarin jamaah, loh kok nggak ada zaujatun solihah gitu yang mendoakan? Kenapa? Oh, gitu ya. Ada nggak sih secara historinya gitu? Mungkin hadis itu gitu. Kenapa kok hanya 3 gitu? Kan istrinya juga mendoakan. Kok nggak masuk di sodaqotun jariyah itu? Apa namanya? Di yang mendoakan itu. Oh, gitu ya. Insyaallah, apalagi kalau isinya banyak, Ngapunten. mendoakan ya. Gitu. Iya. Ya, yang jelas kalau hubungan anak dengan orang tua, hubungan nasab itu kan hubungan yang melekat ya. Hubungan yang melekat. Walhasil meskipun mohon maaf misalkan ketika suami istri misalkan bercerai nauzubillah ya, tetap hubungan itu, hubungan nasab seorang ayah dengan anaknya tidak terputus. Sedangkan hubungan suami istri terputus dengan tidak adanya ikatan pernikahan itu. Bahkan ketika misalkan seorang suami ditinggal, seorang istri ditinggal mati suaminya atau sebaliknya, dan mereka setelah itu menikah lagi, ya berarti kan memang sudah tidak ada ikatan, ya sudah tidak ada ikatan seperti hanya ikatan Suami istri, anak dengan orang tua seperti itu. Hanya tentu suami istri yang sama-sama solihah ya, juga akan ketemu di surga nanti. Ya, gitu kan jelas ayatnya itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang mukmin yang bertakwa, yang soleh, yang baik. Bersama siapa? Bersama abaihim, orang tuanya, leluhurnya, wa azwajihim, pasangannya, ya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Nah, kalau dia mati tidak dalam kondisi bercerai, masih ada ikatan pernikahan seperti itu, maka nanti di akhirat akan ketemu seperti akan ketemu. Nah, memang posisi anak ini sangat penting, sangat krusial terkait dengan doa itu. Ya. Doa seorang anak kepada orang tuanya itu termasuk birrul walidain, gitu kan? Di antara kebaikan seorang anak pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan keduanya bila sudah meninggal, kemudian memohonkan ampun bagi keduanya ketika. Bahkan berkah doa seorang anak soleh ini nanti akan betul-betul dirasakan oleh para penghuni surga. Itu ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, istilah dari sahabat Abi Hurairah. Innallaha la yarfa'ud darajatal abdas salih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang yang soleh di dalam surga. Misalkan surga itu kan ada 100 tingkat, 100 lantai. Misalkan ada si fulan, dia mestinya mungkin di lantai 10, di lantai 20. Kemudian diangkat oleh Allah derajatnya ke surga dengan fasilitas yang istimewa. Sampai dia bertanya sama Allah, ya Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, dari mana ini? Anugerah derajat surga yang begini hebat dari mana ya Allah?
ini kok istimewa sekali. Perasaan saya dulu ibadah tidak sebanyak, tidak sehebat ini. Kok pahalanya begini luar biasa. Anna lihadza. Dari mana semuanya ini ya Allah? Oh ya Allah dijawab, bistighfari waladika laka. Nah, ini berkat istighfarnya, berkat doanya anak-anakmu. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hadis lain yang menegaskan memang kedudukan anak yang soleh dan itu luar biasa. Makanya orang tua kan juga sejak awal sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, muru auladakum bisolah, ajari anak-anakmu sholat, termasuk Wakiratul Quran. ibu wa ahsinu adabahum, ajarkanlah adab tata krama yang baik kepada anak-anak. Ya karena apa? Ketika anak itu menjadi sosok yang soleh, solehah, orang tuanya lah yang akan merasakan buahnya, yaitu berupa utamanya di akhirat berupa doa-doa dari anak yang soleh. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Sampun cukup Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Oke, syukran Ustaz. Saya dapat 10 menit tadi, mohon maaf. Insyaallah, khair. Alhamdulillah.